Salam sehat teman-teman guru hebat. Perkenalkan, nama saya Remon Pati SPD. Saya guru pendidikan geografi pada SMA Negeri 7 Maluku Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Patimura Ambon. Mari ikuti rencana aksi 2 saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak Shalom. Kami dari yang adalah pendapat yang lainnya. Dan terima kasih juga Tuhan sudah melindungi kami dari rumah sampai dari sekolah. Dan lain mata pelajaran pada saat ini. Berkati kami, Tuhan kami, begitu juga yang mengajar kami, Yesus berkati beliau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, saya harapkan agar supaya Anda tetap bersemangat ya dalam belajar. Dari semangat belajar, maka kita akan mampu menyerap sebuah ilmu yang kita peroleh. Ya, dengan demikian, apakah anak-anak semua sudah siap untuk kita ada dalam pembelajaran di pagi ini? Siap. Adakah di antara anak-anak sekalian pernah melihat orang menggali sumur? Pernah. Oke. Nah, kira-kira yang Anda lihat pada waktu mereka gali sumur itu apa yang ditemukan di sana? Ya, dua. Apa lagi? Tanah. Nah. Apa lagi? Ya? Ya? Ada. Ini jenis-jenis batu kerikil ya? Ini kan bisa juga ya masuk di yang ini ya. Kerikil ya? Kerikil atau yang lain. Tapi selain daripada itu kan juga nanti ditemukan batu kapur ya? Nah, batu kapur ini kan batu basal ya. Ini kita akan bicara tentang apa? Lapisan apa? Lapisan bumi. Bumi yang lainnya apa? Lapisan apa? Ya, baik. Ya, baik kita untuk semua. Sebelum kita bicara tentang litosfer, sesungguhnya bumi kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Ya, yaitu yang pertama adalah litosfer, di lapisan bumi itu terdiri dari litosfer. Kedua, ada tahu? Atmosfer. Ketiga, hidrosfer. Empat, biosfer. Dan yang kelima, ya. Tapi hari ini yang kita bicarakan apa? Iya, kita bicara tentang. Baik anak sekalian, dengan demikian, setelah didapatkan materi apa yang kita akan bicarakan di hari ini, maka saya akan kompetensi dasar yaitu 3.5. Ada yang mau baca? Silakan. Menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, baik. Analisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, dari kompetensi dasar, maka kita akan turunkan dia ke dalam tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yaitu siapa yang membaca? Oke, ini silakan. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik lapisan-lapisan. Ya, peserta didik dapat menganalisis karakteristik lapisan-lapisan. Nah,
Dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini yang nantinya akan mengantarkan kita untuk ada dalam diskusi kelompok. Ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ada dalam diskusi kelompok, mari kita menyimak video berikut ini. Jadi itu ya sekilas video tentang Alessandro Yanusa, kelompok 2 Bita Sebisa, kelompok 3 Karin Kabiasina, kelompok 4 Malaysia Lakamalo, 5 Pirakai Nama, kelompok 2 Aceh Baru, Edward John Stens, Febri Tamaela, Fengke Manukusu, Fibrina Melissa, kelompok 3 Jonathan Risa, Isa Utahena, Margarita Selatun, Citra Kacili, Sukat Atukusa, kelompok 4 Alfon Handogi, 2 Karen Hatu, 3 Christian Maluku, 4 Pauline Syahutan, 5 saya Bapak. Yang demikian, silakan Anda membentuk kelompok. Ya, ada saya kerja. Waktu yang saya berikan kepada Anda 9 menit ya. Oh, yang lebih dekat ya. Ya, oke. Kita coba untuk membagikan sampai manakah Anda punya konsentrasi di dalam Anda cepat untuk menanggapi apa yang saya sampaikan. Jadi nanti tadi kita akan mencoba untuk ada dalam bentuk ice breaking ya. Breaking kemarin di kelas saya buat. Nah, ini kita buat lagi. Semuanya terarah ke depan, ya. Tertuju ke depan. Pagi, siang, malam. Kita ulang ya. Jangan ini harus konsentrasi ya. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi ya. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Baik, kita tepuk tangan. Kita akan lanjut presentasi kelompok. Saya tidak akan menunjuk kelompok mana yang punya presentasi. Saya mau kelompok mana yang lebih proaktif dan mau presentasikan hasil.
Terakhir, kelompok mana yang mau presentasi? 1, 2, 3, 4. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2 ya. Ketua dan sekretaris. Dan teman-teman yang lain boleh ke depan. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih Bapak dan Bapak dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan batuan yang paling ringan dan paling ampuh. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan yang menyelimuti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar kedalaman 23,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Inti bumi luar. Inti bumi luar merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nikel dan besi. Inti bumi dalam, lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5.150 sampai 6.370 km dengan suhu 5.500 Celcius Kelvin. Lapisan sial. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur silikon dan aluminium, termasuk senyawanya dalam bentuk CO2 dan H2O3. Lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur silikon dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan Mg0. Ia demikianlah sekitar kami. Apabila ada pendapat dari kelompok lain, kami persilakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1, 2, nomor 3 dan 4 ada? Tidak ada? Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 untuk kembali ke kita. Kita berpindah ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Mari kita berikan aplaus juga untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada para guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan batuan yang paling ringan dan paling ampuh. Kerak itu merupakan lapisan terluar dari bumi, dan kerak itu memiliki kedalaman sekitar 40 km dan hanya 1% dari massa bumi. Meski demikian, kerak bumi memiliki semua kehidupan yang diketahui dalam semesta. 1. Kerak bumi terbuat dari batuan padat dan mineral. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi dan sebagian besar berupa batuan dan mineral padat. Kerak bumi serta bagian atas mantel adalah bagian dari suatu unit geologi yang disebut litosfer. Kedalaman litosfer bervariasi dari kontinuitas monofisik atau batas antara mantel dan kerak bumi. Suhu kerak bumi bervariasi. Kerak bagian atas tahan terhadap suhu sekitar atmosfer, sedangkan kerak bumi di bidang pokok memiliki suhu sekitar 200 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Mantel bumi. Seluruh bumi atau biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelimuti inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, setara dalam 3,2% dari volume dan 67,8% dari seluruh massa bumi. Yang pertama, seluruh bumi atau mantel bumi ternyata merupakan lapisan bumi yang paling tebal, memiliki ketebalan mencapai 2.900 km. Seluruh bumi ini mengandung magma yang kerap muncul ketika terjadinya erupsi atau meledusnya gunung berapi. Inti bumi luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km yang sebagian besar terdiri dari cairan besi dan nikel.
dengan ketebalan sekitar 2.266 km atau 1.408 mm yang terletak di atas inti dalam dan bawah mantel. Inti bumi dalam. Inti bagian dalam adalah bola panas dan padat yang sebagian besar mengandung besi. Ketebalan inti dalam bumi mencapai 1.220 mm atau setara dengan 780 mm. Sedangkan suhu di inti bagian dalam sekitar 5.250. Sesuai dengan nama inti, dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1.220 km. Lapisan sial. Lapisan sial yang dinamakan juga lapisan perak yang bersifat padat dengan batuan batu bara rata-rata 30 mm. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium dan aluminium. Senyawanya adalah bentuk CO2 dan H12O3. Lapisan simak merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata yang 60 km atau lapisan sama silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun logam silisium. Dan magnesium adalah bentuk senyawa dan lapisan cuma mempunyai berat jenis yang lebih besar dibandingkan lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau saran bagi program kami persilakan. Ya, oke. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memberikan tanggapan pada kelompok 3. Ya, jelaskan lagi saja. Ditampung dulu ya, ditampung ya pertanyaan dulu. Kelompok kedua ada berapa pertanyaan kedua ya? Satu lalu satu lagi sekarang. Itu kan pertanyaan. Yang kedua jelaskan apa itu seri bumi atau materi. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Silakan untuk kelompok keempat. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Suara besar ya, suara besar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membuat kami akan bertanya. Satu, bagaimana karakteristik dan penyusun lapisan inti luar bumi? Dua, apa perbedaan utama inti luar dan inti Terima kasih. Silakan kelompok sudah dapat jawaban kelompok tiga, silakan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2. Jelaskan lapisan-lapisan bumi. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau lapisan dari bawahnya adalah astronosfer atau mental, yang paling bawah adalah inti. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa itu selimut atau mental. Selimut bumi atau mantel bumi adalah lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan bagian terbesar dari lapisan bumi yang mana ketebalannya sekitar 2.900 km dan suhunya dapat mencapai 3.700 derajat Celcius. Ya, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Bagaimana karakteristik dan penyusun? Lapisan inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km, terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti dalam dan di bawah mental.
Yang kedua, apa perbedaan intel luar dan inti dalam? Inti bagian luar bersifat cair dengan ketebalan sekitar 2.250 km, sedangkan inti bagian dalam bersifat padat dengan ketebalan sekitar 1.220 km ke titik pusat bumi. Ya. Apakah ada tanggapan dari jawaban yang kami berikan? Apa dia sudah puas? Ya, kami dari kelompok sudah puas. Ya, kami dari kelompok ampun dan Ya, terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus. Kita ke kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. sudah memberi kesempatan kepada kami. Ini akan kita lanjutkan kerja Yang pertama, gerak bumi adalah bagian atau lapisan paling luar dari permukaan bumi yang terdiri dari berbagai jenis batu padat, mineral, dan material padat lainnya. Unsur yang paling banyak terdapat di dalam gerak bumi adalah oksigen dan silikon. Lapisan gerak bumi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua, manto bumi. Manto bumi adalah bagian dari planet kebumian atau benda langit lain yang cukup besar sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatan. Manto bumi terletak di bawah kerak bumi dan di atas bumi bumi. Manto bumi memiliki suhu 1.000 derajat Celcius sampai 3.700 derajat Celcius. Yang ketiga, inti bumi luar. Inti bumi luar adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Inti bumi berada di sekitar bumi luar berada di sekitar 2.900 km di bawah permukaan bumi dan memiliki radius sekitar 3.855 km. Inti bumi berbentuk bola yang sangat padat. Yang keempat, inti bumi dalam. Inti bumi dalam adalah bola panas dan padat yang sebagai besar mengandung besi. Ketebalan inti bumi dalam mencapai 1.240 km. Suhu inti bagian dalam adalah sekitar 5.200 derajat Celcius. Yang kelima, lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Lapisan sial berusia lebih muda dan selalu mengalami pembaruan akibat aktivitas geotermal lempeng. Yang keenam, lapisan sima. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Sp2 dan Sp0. Lapisan sima mempunyai berat jenis yang lebih besar dibandingkan lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, lithium, dan batuan basalt. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elastis. Lapisan sima mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 3 akan bertanya apa saja lapisan bumi itu. 2. Apa kunci bumi pada bumi? yang kami dari kelompok. Bagaimana karakteristik dan jenis lapisan di luar bumi? Bagaimana karakteristik dan jenis lapisan di luar bumi? Kami akan menjawab soal yang pada kecil.
Fungsi dari adanya mantel atas seluruh bumi adalah untuk melindungi bagian inti bumi. Mantel bumi ini berada sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah dan tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bumi memiliki 4 lapisan, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Dua lapisan bumi ini merupakan lapisan cair yang terdiri dari besi dan nikel di atas, inti dalam, dan di bawah mantel. Apakah kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 1 puas dengan Jika kami dari kelompok 1 tidak puas dengan jawaban dari kelompok 4. Ya, kami kelompok 3 sudah merasa puas. Baik, mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya, Ya, Bapak Guru dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang pertama gerak bumi. Gerak bumi terdiri dari berbagai unsur, yaitu magnesium, kalsium, besi, aluminium, sodium, silikon, hingga oksigen. Suhu lapisan terluar bumi ini meningkat seiring dengan kedalaman. 2. Mantel bumi. 1. Terletak di bawah gerak bumi dan di atas inti bumi. 2. Memiliki suhu 100 derajat Celcius hingga 370 derajat Celcius. 3. Gamma ditemui dari kedalaman antara 7 dan 35 km dari bawah permukaan bumi. Inti bumi luar. Inti bumi luar bagian lapisan bumi yang paling dalam disebut sebagai core atau inti bumi. Inti bumi dalam sementara ini bagian bumi yang berbentuk bola vital dengan radius mencapai 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bumi. Lapisan sial. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, kalsium, dan aluminium. Lapisan sima, lapisan kulit bumi yang tersusun logam, kalsium, dan magnesium dalam bentuk senyawa atau S1, 02, dan Vega 0. Ya, apakah dari teman-teman semua ada kelengkapan dari kelompok masing-masing? Ya, terima kasih teman-teman. Coba jelaskan ulang apa itu karboni. Bumi terdiri dari berbagai unsur, yaitu magnesium, kalsium, besi, aluminium, sodium, silikon, hingga oksigen. Suhu lapisan terluar bumi ini meningkat seiring dengan kedalaman. Apakah kelompok 2 merasa puas? Ya, kami belum merasa puas karena tidak sama dengan jawaban dari pertanyaan yang kami berikan. Karena yang ditanya itu menjelaskan pengertiannya, menyebutkan ciri-ciri dan kira-kira tersebut. dari kelompok yang lain ada yang membantu kelompok 1 untuk memberikan jawaban? Silakan. Ya, kami dari kelompok 4 mau membantu kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya,
Tanah bumi adalah lapisan batu yang paling ringan dan paling aman. Apakah yang Ya, jawaban dan penjelasan yang telah diberikan kelompok 4 kepada kami sudah puas dan itu benar. Terima kasih. Silakan kelompok satu. Ya, sekian dari hasil diskusi. Baik, kita berikan aplaus ya untuk kelompok satu. Ya, baik anak-anak sekalian. Hasil presentasi dari masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok sudah begitu semangat, ya, bahkan Anda mampu memecahkan masalah dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari kelompok yang lain terhadap kelompok yang lain. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan dari hasil diskusi atau dari hasil presentasi Anda, adakah dari kelompok atau dari Anda semua ada yang belum mengerti atau memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 maupun 4? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menarik kesimpulan? Ada? Tidak ada? Baik. Dengan demikian, agar supaya lebih menambah dan memperkaya literatur Anda, mari kita lihat kesimpulan dari hasil diskusi Anda ya. Ya. Karena kita berbicara tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi, maka tidak terlepas dari struktur daripada lapisan bumi. Ya. Bumi adalah planet yang didiami oleh makhluk hidup. Ya. Itu buah, hewan, manusia, bahkan dalamnya juga ada terdapat berbagai macam lapisan-lapisan yang ada di bumi. Mari kita lihat. Bumi adalah anggota tata surya yang relatifnya tidak rata, yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti dalam, luar, mantel, dan bumi. Sekarang kita lihat kepada struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi terdiri dari bumi dan inti bumi. Ini ada punya bagian ya. Ini di atasnya, ini di bagian atas ini terdapat yang namanya litosfer. Di atas ini. Nah, dari bagian atas litosfer ini kita lihat ini kan ada yang tidak rata, ada yang dataran rendah. Ya, kalau dalam bahasa ilmu geografi, dataran rendah itu disebut dengan nama aluvia. Ya, kemudian selain dari dataran rendah ada juga dataran tinggi. Ya, dataran tinggi itu disebut juga dengan nama plato atau plateau. Ya, kemudian ada juga nanti kita temukan kalau dari dataran tinggi kan ada yang pegunungan, ada yang gunung, ada yang bukit, ya kan? Dan itu dia tidak merata ya. Jadi permukaan bumi kita ini pada dasarnya itu tidak rata. Ada yang rata, ada yang tinggi, ada yang gunung, ada yang bukit.
Setelah itu di bagian kerabumi ini kan terbagi dua ya. Ya, di bagian kulit bumi itu ada benua, ada samudra. Kemudian baru setelah itu ada kulit bumi. Nah, nanti kulit bumi ini dia di antara kerabumi dan kulit bumi ini maka terdapatlah yang tadi yang kemarin usul-usulnya itu Sial dan Simai. Ya, tapi nanti di bagian itu nanti juga ada terdapat yang namanya astenosfer. Ya, pada bagian ini. Ya, di bagian ini nanti terdapat yang namanya astenosfer ini ya. Nah, astenosfer itu di antara lapisan sima dan lapisan sial. Ya, silisium, aluminium dan silisium magnesium. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu ada selubung atau yang disebut yang tadi itu mantel. Ya, ada selubung atas atau selubung bawah. Ya, nanti ada inti dalam, ada inti luar, dari inti luar dan inti dalam. Ya, jadi ya, udah inti bumi. Berikut kita lihat kerak bumi. Nah, kerak bumi pada bagian lapisan terluar bumi itu ketebalannya itu 5 sampai 70 km. Ketebalan daratan adalah 20 sampai 70 km. Ketebalan perairan adalah 5 sampai 10 km. Kerak bumi tersusun di atas lapisan basaltis, itu lapisan yang kaya akan material basal yang menyusun kerak bumi. Kemudian lapisan granitis, lapisan yang kaya akan batuan granit yang menyusun kerak. Jadi ya, ini bagian ini. Ini kalau di sini kan terbagi ini samudra atau lautan, dan ini adalah benua atau daratan. Ya, kemudian dia terbagi lagi dari lalu di bagian ini terdapat yang namanya astenosfer. Pada bagian inti bumi ini itu ada terdapat baik itu cair, baik itu padat, baik itu gas. Ya, nah, nanti itu semua itu kan terdapat di bagian itu yang namanya magma. Ya, kalau kita bicara tentang soal siklus batuan, kemarin saya sudah simulasi siklus batuan itu dia mulai awal terbentuknya bumi dengan keadaan cair, lalu lama kelamaan itu dia mengalami kondensasi. Ya, kondensasi itu adalah proses pendinginan. Nah, dari proses pendinginan itu dan bukan pendinginan itu dia butuh waktunya 1-2 tahun ya. Dia butuh waktu itu ratusan juta tahun. Baru setelah itu dia akan membentuk menjadi batuan beku. Nah, nanti batuan beku itu baru ada terbagi batuan beku dalam dan batuan beku luar. Ya. Nah, dari batuan beku juga baru setelah itu nanti dia ke batu sedimen. Dari sedimen lagi dia ke beta. Dari beta mau dia kembali lagi ke beku. Ya. Nah, itu dia punya siklus. Ada siklus yang panjang tapi ada siklus yang pendeknya. Dia langsung dari batuan beku ke sedimen langsung dia ke batuan beku jadi kembali. Merupakan bagian paling dalam bumi dapat disebut inti bumi. Tebalnya itu adalah 1.500 km. Terdiri atas besi, nikel, padat dengan suhu waktu mencapai 4.000 Celsius. Nah, itu kesimpulan kita. Ya. Refleksi. Hari-hari pembelajaran kita. Ya, kita akhir refleksi kita untuk hari ini. Refleksi untuk pertanyaan pertama. Apakah materi yang saya ajarkan benar? Yang benar. Ya. Yang kedua, apakah ada materi sulit yang saya ajarkan? Ya, Yang ketiga, apakah Anda suka dengan cara mengajar saya? Suka, Pak. Baik. Ya, Pak, apakah Anda mengalami kesulitan selama proses pembelajaran berlangsung? Ya. Apa yang Anda rasakan saat berdiskusi kelompok dengan kelompok yang lain? Nah, yang keenam, apakah diskusi kelompok
Anda sudah mampu mengkomunikasikan dengan baik dengan sesuai lain? Baik. Terima kasih. Ya Pak. Untuk mengakhiri, kita akan ada dalam evaluasi untuk mau mengetahui sampai sejauh manakah hasil penguasaan materi mulai dari Anda kerja kelompok, presentasi, bahkan juga dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Hanya ada 3 soal. Silakan Anda angkat kertas, masing-masing 1 lembar, tulis, lalu Anda menjawab ada 3 pertanyaan. Soal jelas ya? Jelas tidak? Jelas tidak? Tidak jelas ya? Oke, cukup ya? Sudah kumpul ya? Kita kumpul ya? Oke, baik. Mari. Ya baik, pertemuan kita di hari ini, saya berharap dari apa yang telah kita akan pertemuan kita di hari ini, kita akan ada dalam doa. Dan doa ini dipimpin oleh Nona Suisa. Silakan. Iya. Terima kasih. Baik anak-anak, sampai ketemu di minggu depan dengan selamat pagi dan shalom. Shalom. Siap.